Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel kami UPTD PPKS. Ketemu lagi sama aku Sarah Jasmine. Teman-teman, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya disabilitas atau difabel. Seperti yang diketahui teman-teman, di Indonesia saat ini ada sekitar 17 juta orang dengan difabel atau disabilitas. Nah, salah satu bentuk dari kepedulian pemerintah kepada para kaum disabilitas ini adalah dengan adanya pusat pelayanan sosial. Salah satunya yang ada di Pemprov Jabar, yaitu adalah pusat pelayanan sosial Geria Harapan Difabel. Nah, teman-teman, pada podcast hari ini kita akan bahas mengenai apa saja sih yang menjadi persyaratan untuk mendaftar di Geria Difabel ini, serta pelayanan apa saja yang diberikan. Kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman, narasumber kita yang luar biasa. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat peduli terhadap para difabel. Mari kita sambut Ibu dan Bapak. Yang pertama Ibu Kapus, yaitu adalah Ibu Dr. Randa Hajah Esther Miori Dewayani MMPD. Ibu, selamat datang. Kemudian ada Bapak Kepala Seksi Penerimaan dan Penyaluran, Bapak Dr. Andes Adam Sutisna MM. Bapak, selamat datang. Ibu, Bapak, mungkin Sarah dan teman-teman yang terhubung di YouTube channel udah penasaran banget nih tentang Geria Harapan Difabel ini ya Bu ya. Saya ingin tanyakan beberapa hal Ibu, mungkin yang pertama mengenai sasaran gitu ya Bu. Sasaran dari Geria Harapan Difabel ini tuh siapa saja sih Bu gitu? Apakah hanya difabel dengan jenis tertentu saja kah, atau mungkin semuanya juga bisa ditangani di sini? Bagaimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di Pusat Layanan Sosial Geria Harapan Difabel, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memberikan sebuah layanan sentuhan sosial bagi kaum disabilitas, atau saya lebih suka menyebutnya insan disabilitas. Nah, yang menjadi sasaran kami adalah kaum atau insan disabilitas dari berbagai karakteristik hambatan yang dialami oleh mereka. Jadi tidak hanya satu dua yang sudah berjalan, alhamdulillah kita menyentuh semua jenis karakter hambatan atau keterbatasan yang dialami oleh mereka. Di antaranya, kalau dulu istilahnya, jadi izin pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah istilah penamaan bagi mereka itu tidak tuna atau penyandang, tetapi izin saya ingin menyebutnya dengan sebutan hambatan yang dialami oleh mereka atau keterbatasan yang dialami oleh mereka. Saya ingin penamaan ini dirasa lebih manis, lebih enak gitu ya. Jadi kalau yang dulu dikatakan tunanetra atau penyandang tunanetra, ini saya ingin menyebutnya sebagai mereka yang mengalami hambatan penglihatan yang disebut tadi tunanetra. Itu ya, salah satunya. Kemudian yang menjadi sasaran kami lainnya adalah insan disabilitas yang memiliki hambatan komunikasi yang disebut tunarungu wicara. Ya. Nah, ada juga yang mengalami keterbatasan atau hambatan pada fisik atau di tubuh yang dikenal orang tunadaksa. Selanjutnya kita juga menyentuh, memberikan layanan terhadap kaum disabilitas dengan karakter mereka yang memiliki hambatan atau keterbatasan intelek atau mental. Nah, ini kalau di istilah yang kita dengar disebut tunagrahita. Jadi ada penamaan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa yang kita ingin memperhalusnya dengan bahasa mereka yang mengalami keterbatasan atau hambatan penglihatan, pendengaran atau komunikasi, kemudian mental, intelektualitas, dan fisik atau tubuh. Nah, itu mereka-mereka lah yang menjadi sasaran bagaimana layanan sentuhan sosial ini diberikan kepada mereka. Jadi semua dari karakter yang ada di kaum disabilitas kita layani seperti itu. Luar biasa ya Bu, berarti benar-benar tanpa terkecuali begitu ya, boleh diberikan pelayanan di
diberikan pelayanan. Ya. Ibu, selanjutnya mungkin untuk saudara atau teman-teman kita yang sedang menonton di YouTube channel ini, barangkali penasaran Ibu, mungkin ada saudaranya atau teman-temannya gitu yang mau ikut bergabung di keluarga Gereja Harapan Difabel ini. Kira-kira adakah syarat-syarat khusus untuk bisa daftar di sini? Ya, terima kasih. Tentu kami dengan senang hati, dengan sangat terbuka akan senantiasa menyambut dalam rangka memberikan sebuah layanan sosial bagi insan disabilitas atau kaum difabel ini. Nah, adapun berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka. Yang pertama, mereka memenuhi syarat administrasi. Syarat administrasi ini yang pertama kita nanti akan melakukan koordinasi dengan dinas sosial setempat atau dinas sosial kabupaten kota, di mana mereka merekomendasi bahwa warganya dari sebutlah tadi kabupaten atau kota mana untuk dikirim ke kami. Nah, kemudian di sana juga kita meminta harus ada surat pernyataan izin orang tua. Berikutnya, ketika itu sudah ada anak atau disabilitas yang akan masuk ke sini pun memenuhi berbagai syarat. Yang pertama lagi, mereka ada di usia antara 15 sampai dengan 35 tahun dan tidak sedang bersekolah. Nah, kalaupun misalnya umurnya 15 tahun, seharusnya dia itu sebetulnya usia sekolah, tetapi dia tidak bersekolah, maka kami terima sebagai klien yang akan mendapatkan pelatihan atau keterampilan dari kami. Nah, berikutnya syarat administrasi lainnya juga dipastikan bahwa mereka datang dari keluarga kurang mampu. Ini juga menjadi salah satu syarat sebagai bentuk layanan ini agar tepat sasaran, sebetulnya seperti itu. Kemudian di sisi lain juga kita meminta bahwa klien yang akan menjadi peserta diklat di kami ini mereka yang bisa berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal, karena ini dirasa sangat penting. Jadi ketika surat-surat itu ada persyaratan administrasi sudah terpenuhi, maka kita sudah bisa langsung koordinasi dengan dinas sosial kabupaten kota dan mereka nanti sudah bisa mengikuti berbagai program yang ada di kami. Seru banget ya teman-teman, mungkin kalau ada yang pengen masukin gitu ya Bu ya kenalannya atau apa bisa dicatat persyaratannya. Ibu Esther siap menerima gitu ya Bu ya? Wajib sifatnya wajib kami menerima tanpa kecuali, karena ini bagian daripada apa yang sudah diamanahkan dalam undang-undang dan kami adalah selaku pelaksana daripada undang-undang ini. Jadi Ibu siap bantu gitu ya guys ya. Baik, mungkin kita beralih ke Bapak Kasih PP. Bapak Sarah sempat baca-baca begitu ya, ada pada tahap penerimaan, ada tahap seleksi begitu. Kira-kira yang dimaksud tahap seleksi itu seperti apa gitu Pak? Oh iya, makasih Mbak Jasmine. Jadi kebetulan saya di seksi penerimaan dan penyaluran, jadi merupakan pintu gerbangnya. Pintu gerbang buat Pusiansos GHD. Jadi pertama kita melakukan penerimaan dengan diisi kegiatan bimbingan sosial dan latihan keterampilan selama kurang lebih 8 bulan. Setelah itu ada yang namanya penyaluran, makanya ada seksi penerimaan dan penyaluran. Nah, penyaluran ini adalah kita melakukan semacam terminasi ketika anak sudah selesai mengikuti latihan selama kurang lebih 8 bulan, dikembalikan lagi kepada keluarganya, direunifikasi, kemudian diberikan modal usaha berupa toolkit. Nah, sebelum masuk kepada PPS GHD, jadi memang kita ada kegiatan yang namanya seleksi. Sebelum melaksanakan seleksi, kita sebelumnya juga melaksanakan yang namanya sosialisasi. Nah, kita insya Allah biasanya seleksi dilaksanakan antara bulan September, Oktober, November. Nah, itu untuk kebutuhan data-data seleksi di tahun berikutnya. Nah, jadi kita melakukan sosialisasi ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kemudian setelah sosialisasi terselenggara, baru tahun berikutnya kita melaksanakan yang namanya seleksi. Nah, seleksi di sini kita melakukan dengan dua teknik. Yang pertama kita melakukan
datang langsung ke lokasi, ke Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan sebelumnya melakukan koordinasi tentunya. Yang kedua melalui pikolan, karena kita sadari untuk tahun-tahun sekarang ini, 2 tahun kebelakang ini, kita anggaran untuk kegiatan yang namanya seleksi dan sebagainya lah banyak terpangkas oleh yang namanya refocusing, karena itu dialihkan untuk kegiatan bansos yang terkena COVID. Jadi kita mensiasati ketika tidak terakomodir dengan turun ke lokasi, ke daerah, ke kabupaten kota, kita lakukan melalui pikolan. Nah itu dilaksanakannya oleh pekerja sosial. Nah kita punya pekerja sosial di Panti, kalau di Panti sekarang Pusyansos ya. Nah Pusyansos, jadi kita sekarang ada 9 Peksos, ditambah alhamdulillah ada penambahan lagi 1 orang penyuluh sosial. Nah penyuluh sosial sudah madya. Peksos juga di kita yang madya ada 3 orang. Jadi insya Allah kita dalam pelaksanaan tugas keseharian kita tidak akan kesulitan lah, karena masing-masing sudah mempunyai skill keterampilan yang melalui pelatihan sebelumnya. Itu mungkin Mbak Sarah. Wah, keren ya, berarti nggak terhambat gitu ya, walaupun Ya. misalnya nggak bisa turun langsung, Betul. tetap pakai media sosial, Betul. video call gitu ya. Ya, video call. Baik, mungkin kembali lagi ke Ibu Kapus, begitu ya Bu ya. Kan ada beberapa jenis, tadi disebut juga ya, diberikan toolkit begitu. Betul. Disebutkan juga diberikan keterampilan begitu. Nah, apa saja gitu Bu jenis keterampilan yang ada di Pusyansos Gria Harapan Difabel ini? Berbagai keterampilan yang diberikan kepada mereka sebagai bentuk pembekalan. Tentu ini diarahkan kepada keterampilan yang sifatnya vokasi. Jadi vokasi ini diharapkan nanti betul-betul bisa mengantarkan mereka ke mandirian, karena target atau langkah kerja yang akan kami lakukan bagi mereka adalah bagaimana mengantarkan mereka nanti pasca mengikuti kegiatan keterampilan atau diklat ini selama 8 bulan di kami, mereka harus memiliki bekal untuk kemandirian nanti di masyarakat. Nah, adapun jenis-jenis keterampilan yang diberikan kepada mereka ini terdiri dari tata rias kecantikan, tata busana, tata boga, kemudian kita juga ada montir, latihan montir, selanjutnya juga kita ada komputer juga di dalamnya ada. Nah, selanjutnya kita juga ada pijat shiatsu atau refleksi, itu juga diberikan kepada mereka, dan mereka pada dasarnya memang memilih sesuai dengan bakat dan minat. Nah, jadi ada kalanya kami pun membuka sebuah keterampilan ketika mereka butuh gitu ya. Nah ini kita berikan kepada mereka. Bahkan kita juga di tahun ini akan juga, memang kita sudah dibuka batik membatik, dan kali ini akan menjadi sebuah program unggulan di kami, mengingat batik sekali lagi banyak peminatnya. Alhamdulillah, syukurillah, kita luar biasa sambutan dari pemerintah, dari masyarakat terhadap batik buatan disabilitas. Jadi jenis-jenis keterampilan sekali lagi kita fokuskan untuk membekali mereka memiliki kemandirian, dan itu menjadi bekal manakala 8 bulan mereka dilepas dari kami. Nah, selain tadi ada sifatnya keterampilan inti, kita juga menyiapkan keterampilan yang sifatnya tambahan atau ekstrakurikuler lah bahasanya. Nah, di ekstrakurikuler ini kita ada keterampilan lampion, handicraft, kemudian ada juga pertanian, termasuk juga di situ ada housekeeping. Kita kondisikan itu semua sebagai bentuk kebutuhan. Nah, berikutnya kita juga memiliki keterampilan lain, yaitu fokus di kesenian. Jadi ada seni musik, seni tari, seni vokal, itu juga bagian daripada berbagai pembekalan yang untuk bisa mengantarkan mereka. Jadi intinya mereka juga di sini kita giring untuk bisa memilih 4 hal yang sejatinya pada makhluk individu itu ada, terlepas kondisi mereka seperti apa. Yang pertama, kita antarkan mereka untuk bisa memanage otak dengan ilmu pengetahuan. Ini juga kita lakukan di sana. Kemudian memanage hati lewat sentuhan agama, karena kita juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian kita juga mengantarkan mereka
memanage rasa lewat seni, di keterampilan juga ada, dan satu lagi kita mengantarkan mereka memanage fisik dengan olahraga, karena itu pun bagian daripada kegiatan keseharian kami selama 8 bulan itu. 4 dimensi layan itu kita lakukan seperti itu. Luar biasa ya Bu ya, berarti tidak hanya keterampilan saja begitu ya Bu ya. Selain itu ada juga yang lainnya. Ya, karena mereka pada dasarnya juga memang memiliki bakat dan minat di bidang kesenian, olahraga, sehingga lahirlah talenta itu insya Allah ada di mereka juga. Ibu, berarti kalau misalnya disabilitas dengan jenis tertentu tidak dikhususkan misalnya harus ikut keterampilan itu saja, tidak? Tidak, mereka kita giring untuk memilih, karena Memilih. ya nanti di bagian kasih penerimaan itu mereka juga dilakukan asesmen terlebih dahulu. Ya. Jadi begitu mereka hadir dengan berbagai persyaratan yang tadi sudah ada, langkah berikutnya mereka di asesmen, diwawancara. Kemudian kita tentu nanti mengiring apa yang menjadi bakat dan minat mereka. Disitulah mereka akan memilih. Berarti mereka dibebaskan untuk memilih. Bebas. Keren. Berarti selain tadi Ibu sebutkan juga ada bimbingan fisik begitu. Iya, betul. Ada bimbingan keterampilan. Selain itu apa lagi bimbingan yang Keagamaan, ada olahraganya, keseniannya, ini kita sengaja lakukan. Jadi di 8 bulan ini insya Allah rasa-rasanya kita, yang tadi saya bilang 4 dimensi bagaimana kita memanage yang ada di diri kita, itu masuk banget di mereka, insya Allah. dari berbagai itu ya bidang dan berbagai Ya, insya Allah. semuanya ditangani. Ya, termasuk satu lagi, kita juga mengantarkan mereka bagaimana layanan pendidikan penguatan karakter kepada mereka kita lakukan. Dalam 1 minggu sekali kita lakukan juga itu. Jadi semua Pexels teman-teman di struktural terjun memberikan sebuah layanan dengan berbagai sentuhan yang insya Allah mengantarkan mereka untuk yang kita tadi minta. Wah, seru ya, jadi pengen main nih ke Gria Harapan di Fabel. Ayo, Kayaknya mangga, seru ya. Ciantos. Ayo ke sana, nanti Mbak bisa melihat hasil olah pangan mereka, Ya, kue-kuenya enak. betul. Kemudian bisa. ingin mempercantik diri, di salonnya juga ada tata rias kecantikan. Kita juga memberikan ruang dan kesempatan bagaimana mereka di tata busana bisa menjahit, bisa membuat baju. Kemudian seninya juga, olah vokalnya bisa bareng-bareng. Bagus-bagus ya. Insya Allah. Keren deh, seru ya, pengen deh ke sana. Ibu, saya juga sempat dengar nih Bu ya tentang Taman Kreativitas. Begitu Bu, apakah itu memang salah satu program gitu? Ya, insya Allah kami punya impian besar bahwa pusat layanan sosial Gria Harapan Disabilitas ini akan kami buat inovasi. Sebagai bentuk inovasi, kami merencanakan ini menjadikan ini adalah Taman Kreatif Disabilitas. Jadi ini nanti sebuah taman yang umum harus menikmati, harus melihat, sehingga ini arah kedepannya adalah menjadi wisata publik untuk menikmati hasil kreatif kaum disabilitas dari berbagai hal. Jadi di sana terkumpul gitu Karya-karya mereka akan kita, yang sekarang sudah ada sebutlah batik ya, batik. Kemudian nanti ke depan karya-karya mereka akan kita munculkan sebagai tadi yang akan melengkapi daripada adanya Taman Kreativitas yang ke depan. Saya berharap ini menjadi sebuah Taman Kreatif Disabilitas yang kelak ini akan menjadi sebuah objek wisata. Publik mesti menikmati, publik mesti tahu, dan publik harus semakin memberikan sebuah dukungan terhadap kaum disabilitas. Saya kira kita dulu sudah sepakat bahwa terhadap teman-teman insan disabilitas ini kita tidak lagi butuh belas kasihan, dan memang bukan belas kasihan yang kita butuhkan. Kita sepakat yang dibutuhkan oleh mereka adalah bentuk pengakuan publik, dan publik sudah ke arah sana memberikan berbagai bentuk pengakuan terhadap kaum disabilitas. Buktinya apa? Banyaknya kesempatan dan ruang yang diberikan kepada kaum disabilitas untuk berekspresi. Wow, berarti seru banget ya teman-teman. Mungkin masih banyak nih sebenarnya yang pengen Sarah tanyain ya Bu ya mungkin, tapi waktu mungkin tidak memungkinkan. Dan kami tunggu Mbak Sarah harus ke sana. Siap, nanti Sarah main ke sana ya. Kita lihat seperti apa sih Gria Harapan Fabel ini. Ibu, Bapak mungkin tadi sudah disebutkan juga ya persyaratannya, kemudian ada juga jenis-jenis disabilitas apa saja yang boleh ikut, ternyata memang semuanya. Iya. Seperti
apa proses seleksinya, kemudian keterampilan apa saja yang diberikan, bimbingan apa saja yang diberikan. Wah, sudah lengkap sekali. Hanya satu lagi Mbak Sarah, tadi saya lupa. Jadi semua jenis karakteristik disabilitas bisa mendapatkan layanan dari kami. Tapi tentu saja yang istilahnya mampu didik, mampu latih. Jadi di antara mereka juga ada yang kita lihat mampu rawat. Nah, kalau mampu rawat tentu masih butuh waktu yang panjang untuk mengikuti berbagai program yang ada di kami. Jadi kami sekarang berprioritas kepada disabilitas mampu didik dan mampu latih. Kalau mampu rawat kita masih hitungan 1-2 karena mengingat seorang disabilitas yang mengalami dengan kondisi mampu rawat ini butuh layanan itu 24 jam. Dari bagaimana mereka bangun harus kita bantu, ke kamar mandi, makan, berjalan, layanannya. Nah, jadi kalau mampu rawat kami baru ada hitungan jari ya Pak Kasih. Kita terbatas karena terbatas juga SDM untuk memberikan sentuhan layanan secara khusus. Berarti harus yang memang mampu didik dan mampu latih. Yang mohon restu ke depan kita tambah SDM, ada pramu bakti disabilitas, orang yang memberikan layanan secara total, sehingga mampu rawat ke depan kita bisa lebih banyak. Amin, mudah-mudahan bisa segera ya Bu ya. Amin. Baik, mungkin demikian podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Esther dan Pak Adam. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmunya juga, luar biasa sekali. Lain kali mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Siap. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sehat selalu. Amin. Amin. Salam untuk teman-teman difabel di sana ya Bu ya. Itu salam akan saya sampaikan dan ini bentuk penyemangat untuk mereka. Sekali lagi keluarga besar Ibu dan teman-teman ditunggu di Iriani Sampai Fabel. kita berangkat ke sana. Teman-teman, demikian podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.